Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anakku pada hari ini. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita buka dulu ya, kita berdoa. Mohon ketua kelas Beli Gede silakan dipimpin doa. Baik rekan-rekan, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, terima kasih Mas Dika sudah menggantikan Gede. Sebelum kita mulai, saya mau lihat dulu apakah keadaan di meja kalian sudah rapi, masih ada sampah-sampah yang berkeliaran atau berjatuhan di bawah meja. Kalau ada, tolong dibersihkan dulu, pakaiannya juga tolong dimasukkan ya. Nah, dikeluarin, dimasukin. Saya kasih waktu 5 menit kalau ada yang mau buang sampah, kalau mau ke toilet sebentar boleh, silakan 5 menit waktunya. Setelah itu kita mulai. Ada yang mau ke belakang? Ada, Pak. Saya, Pak. Ya, cepat ya. Cepat. Iya, Pak. Jangan lupa. Ya, selanjutnya kita buat kesepakatan selama pembelajaran hari ini ya. Saya minta nanti anak-anak semua untuk fokus, disiplin ya, dan juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Bisa ini sepakat semuanya? Sepakat, Pak. Ya, bisa, Pak. Ya, Sepakat. terima kasih. Kenapa? Tidak, Pak. Ada. Itu sepaket, Pak. Oh, bagus. Fokus ternyata kamu ya. Baca juga ya. Nggak sengaja saya bikin tulisan sepaket. Gitu. Ternyata kamu Iya, Pak. Itu namanya Trimulyani, Pak. nyimak ya. Nyimak, bagus. Oke, selanjutnya silakan dibuka learningnya masing-masing ya. Pakai akun masing-masing ya. Kemudian kita masuk ke saya bacakan, atau ada yang mau baca? Marika mau baca? Baik, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Surat ke-13 ayat 11 ya. Nah, artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka ya. Ayat ini ya kena sekali ya dengan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini, yaitu saluran-saluran mobilitas sosial dan juga mobilitas sosial. Karena dalam Al-Quran sendiri dianjurkan agar kita untuk mengubah diri kita ya, agar tidak selalu di bawah gitu. Mau beraktivitas, mau mencari, nggak diem pasif gitu ya, nunggu gitu ya. Kalau mau berubah ya, kalau Allah mau kalau kamu mau berubah ya berubah gitu, pasti Allah kasih gitu. Tapi kalau kamu diem aja ya Allah mau doa kayak apa juga nggak bakal berubah gitu ya, seperti itu. Baik, selanjutnya supaya kita lebih fokus lagi ya, tadi udah ada yang fokus dengan kalimat sepaket. Bapak akan berikan ice breaking ya, agar kalian lebih fokus lagi. Ya, contoh satu ya. Warna apa ini? Kuning, Pak. Kuning, Pak. Sekarang coba dilihat ini warna apa ya? Merah, Pak. Iya, bagus. Dika, ini warna apa Dika? Ungu, Pak. Iya, betul. Eli? Biru, Pak. Iya, bagus ya. Selanjutnya Sri. Merah, Pak. Kuning. Fokus. Siapa itu nggak fokus? Merah, Pak. Merah, Pak. Fokus. Tadi instruksinya sebutkan warnanya saja, bukan tulisannya ya. Ini warna
Merah. Lanjut ya. Lanjut. Gede, coba gede. Hijau. Jauh. Iya betul. Vera sudah bagus ya, sudah bisa fokus ya. Baik, selanjutnya kita lihat selanjutnya ya. Ini tentang materi hari ini juga. Nah, siapa yang tahu tulisan ini? Go. Waduh, Pak. Hah? Waduh. Mobile Legend. Apa? Oh, itu Pak. Mobile Game, Legend. Pak. Mobile Legend, bagus. Iya. Siapa yang suka main Mobile Legend? Ilham Anak saya, itu. Pak. Adik saya, Pak. Suka main Mobile Legend ya? Ilham tuh, Pak. Mobile Legend terus. Suka pusreng ya kamu ya? Suka push up kayaknya, Pak. Push up. Baik, apa kaitannya ini dengan materi yang akan kita bahas sekarang? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Udah. Bisa naik kita, Pak. Naik level, Bisa naik Pak. apa, Pak? Nah, selanjutnya ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya melalui pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat membedakan saluran-saluran mobilitas sosial ya, seperti kita ilustrasikan dengan mobile legend tadi ya, saluran-saluran mobilitas sosial. Kemudian diskusi ya, nanti akan ada diskusi ya, dan juga presentasi ya, peserta didik mampu mengomunikasikan saluran-saluran mobilitas sosial dengan percaya diri. Untuk penilaian ya, nanti ada penilaian sikap ya, kejujuran, kerjasama, percaya diri dan bertanggung jawab. Kemudian ada pengetahuan ya, nanti akan ada soal-soal evaluasi. Kemudian nanti ada penilaian keterampilan ya, diskusi. Di sini kriterianya ada berpikir kritis, relevansi untuk memberikan pendapat dan komunikasi. Kemudian ada isi orientasi presentasinya, terus mengorganisasi presentasi, maksudnya urutannya udah tepat atau belum, atau sesuai atau tidak gitu ya. Terus, dan juga penyampaian dan juga menjawab dari ada pertanyaan dari kelompok lain gitu ya. Nah, sekarang Bapak sudah bagi kelompok ya. Di sini ada kelompok 1, yaitu ada Gede dan Mbak Vera. Kemudian ada kelompok 2, Neng Eli dan Neng Uung. Ya, kemudian ada kelompok 3, Mbak Sri dan Mbak Tri. Kemudian ada kelompok 4, Mas Dika dan Mas Ilham. Ya. Silakan untuk bergabung kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak tentukan. Sudah dapat kelompoknya semua? Kelompok belum jelaskan ya, Mas. Sudah, Pak. Terus. Nggak ada yang nggak kebagian kelompok kan? Sudah pas, Pak. Ya. Nah, ini LKPD ya, tolong dibagikan ya kelas. Silakan dibagikan. Sini ada petunjuknya, ada untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan juga di situ ada situasi ya, yang nanti akan kamu harus cari ya, dari internet kah, dari buku-buku kah, atau dari wawancara kah ya, atau hasil diskusi kalian aja di mana bisa menjawab daripada situasi yang ada gitu ya. Kemudian ya. Selanjutnya ini contoh-contoh ya 7 saluran mobilitas sosial menurut Pitirim Sorokin ya, yang ambil dari kumparan.com, nanti buat dilihat lebih jelasnya. Ya, kenapa keluarga bisa jadi saluran mobilitas sosial? Kemudian angkatan bersenjata, lembaga pendidikan, kemudian ada organisasi politik, lembaga keahlian, lembaga pendidikan, dan organisasi ekonomi. Ya, silakan nanti kalian cari ya, mulai dari definisi dan lain-lainnya di internet, pakai gadget kalian masing-masing dan ditulis ya, jadikan PowerPoint untuk bisa ditampilkan dan dipresentasikan. Nah, ini ada video ya, silakan disimak dulu.
Kelihatan videonya? Kelihatan Pak. Jangan malu menjadi seorang petani. Jangan malu di sawah, jangan malu kotor-kotoran. Karena dari kotor, dari malu kalian itu bisa menghasilkan uang yang besar. Perkenalkan, nama saya Rara, umur saya 24 tahun. Saya dari desa Manyuang 1 Sepanjang itu. Saya dulunya seorang pengangguran, kerja serabutan. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan swasta menjadi seorang merah. Bagaimana cara menanam cabai yang benar? Dari situ selama 2 bulan ternyata penghasilan menanam petani bawang merah itu cukup menggiurkan. Saya memutuskan untuk bertani. Dari awal 2016 saya bertani sampai sekarang, alhamdulillah penghasilan saya cukup besar. 80 kilo bodi bibit saya bisa menghasilkan uang kurang lebihnya 20 juta sekali panen. Dari penghasilan petani saya itu Ya, cukup ya. Ya, selanjutnya ada yang mau ditanyakan atau silakan kalian buat pertanyaan ya, buat pertanyaan atau ada dari apa namanya video tadi. Silakan. Ada yang sudah buat? Saya Pak. Ya, silakan. Saluran mobilitas sosial apa yang dialami oleh tokoh? Ya, pertanyaan bagus ya. Ayo dari teman-teman, siapa yang mau bantu jawab dari pertanyaan tadi? Tadi siapa yang nanya ya? Ibu Eli, Pak. Ya, Neng Eli, Pak, Neng Eli. Eli. Ayo silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Jawabannya saluran mobilitas sosial profesi. Iya, betul. Jadi memang menggunakan jalur apa namanya saluran mobilitas sosial dari profesi atau keahlian ya, profesi. Selanjutnya ada lagi yang mau tanya? Saya Pak, mau Silakan. tanya ini, Silakan. kesuksesan apa saja yang sudah diraih tokoh tadi ya Pak? Ya, bagus, pertanyaan bagus. Ayo siapa yang bisa bantu jawab? Saya coba jawab Pak. Silakan Ilham. Itu Pak, penghasilannya 20 juta sekali panen Pak. Bisa bangun rumah, nyenengin anak, istri Pak. Mau dong. Iya, betul tadi ada ya di videonya ya. Penghasilannya 20 juta sekali panen. Iya. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya lagi? Iya, Saya Pak, silakan. Iya, saya, Pak. Ya, itu kejadiannya di daerah mana ya, Pak? Maksudnya tempat kejadiannya itu di daerah mana? Ada yang bisa bantu jawab? Itu Pak, saya bantu jawab Pak. Di Lampung Pak, di ini Lampung Tengah Pak. Oh iya Pak, bener Pak. Iya, betul betul. Terima kasih Mas Ilham, makasih. Ada lagi yang mau tanya? Saya Pak, masih bingung nih Pak. Gede Pak, Di. Ya, silakan Gede. Jadi Pak, dari pengamatan tayangan video tadi, saya bingung Pak. Si tokoh dalam video itu mengalami mobilitas sosial apa itu Pak? Nah, ayo, pertanyaannya luar biasa ini. Ayo, siapa yang bisa bantu jawab? Saya coba jawab. Silakan Dika. Kalau saya perhatikan tadi awalnya tokoh tersebut menjadi OB, kemudian dia menjadi petani sukses. Berarti cara mobilitasnya dia mobilitasnya naik Pak, vertikal Pak. Iya betul. Dari OB yang cuma gajinya berapa terus bisa menjadi apa namanya berubah gitu ya. Yang tadi juga ada rintangan-rintangan juga gitu, dia dapat bulian, dapat cemoohan gitu. Tapi karena dia tekun dengan pekerjaan barunya ya, alhamdulillah hasilnya ya bisa tadi penghasilan 20 juta per bulan, per sekali panen gitu ya. Ya bagus, terima kasih Mas Ika. Baik selanjutnya
Tadi LKPD sudah dibagikan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Dan didiskusikan, gunakan gadgetnya masing-masing, kemudian dipresentasikan. Bapak kasih waktu 20 menit cukup ya Cukup, Pak. untuk mencari, dan kemudian nanti 30 menit kita presentasi. Silakan dikerjakan. Ayo Lam, kelompok SDW, kelompok papat tindak kayak maju. Sabar, cek mikir ya. Bu, Maju pertama terakhir ini. Pera sini Pera, ngerjain dulu untuk tugas Ya. kelompok 1. Neng siap, Neng Iya, Neng. Ya, Teteh. Mohon. Sudah? Sudah 20 menit loh ini. Sudah, Pak. Sudah. Tos, Pak, tos, Pak. Baik, Tos. kita presentasikan mulai dari kelompok 1. Dipersilakan maju ke depan, bawa PowerPoint-nya. Terima kasih Pak, saya dari kelompok 1. Di sini Dede sama Vera. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan saya dapat di sini. Prestasi Maya yang luar biasa dalam bidang seni meskipun berasal dari latar belakang ekonomi rendah menunjukkan adanya potensi besar dalam dirinya. Ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara kepada individu terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Setiap orang seharusnya memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas dan kesempatan bakatnya. Nah, untuk yang kedua rekan saya Pera, silakan. Ya, silakan Pak Vera. Pak Har, 2 menit lagi ya, Pak. Vera, bisa. Lanjut, Pak. Atau mungkin dibantu dengan tadi ketuanya. Jadi, Pak. Pak Gede saja Ya, saya lanjut. bantu. Ini kisah Lanjut, ya. Maya dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras, tekad, dan kesempatan yang tepat, seorang dapat mencapai prestasi yang luar biasa. Seperti itu, Pak. Bagus, betul ya. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Kelompok 2 mungkin mau tanya? Tidak. Pak. Cukup, ada ya? Cukup ya? Oh, Pak. Oke, habis, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya dari kelompok 2, akan dipresentasikan ini kasus studinya tentang Rudi. Silakan kelompok 2. Iya, Pak, saya coba ya. Kasus ini menggambarkan perjalanan sukses Rudi sebagai seorang tukang las yang memutuskan untuk membuka usaha sendiri yang menunjukkan pentingnya keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki oleh Rudi dalam mengembangkan bisnis dengan baik. Lanjut, Bu. Kesuksesan Rudi sebagai pengusaha juga berdampak pada banyak karyawan yang bekerja untuknya. Ini menunjukkan bahwa Rudi mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal. Selain itu, kesuksesan Rudi dapat memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mengembangkan bakat dan keterampilan mereka sendiri serta mengambil langkah-langkah kewirausahaan. Begitu, Bapak. Iya, baik sekali. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Enggak, Pak. Cukup, Tidak. Pak. Jelas ya. Lanjut kelompok 3, silakan. Baik, Pak. Kelompok 3. Kasus ini merupakan contoh yang menarik tentang saluran mobilitas sosial yang dapat terjadi melalui pendidikan. Kemudian, dan kesempatan berikut ini adalah beberapa pendapat yang mungkin terkait dengan kasus ini. Yang pertama, keputusan Sarah untuk melanjutkan spesialisasi di bidang dapat menunjukkan ambisinya untuk meningkatkan karirnya dengan mengambil kesempatan untuk menggunakan keahliannya. Dia dapat mencapai tingkat pengakuan seorang akron. Ini merupakan pentingnya pendidikan dan sebagai profesional dalam mencapai mobilitas sosial. Dilanjut, Putri. Ya, baik. Untuk kasus ini,
Kesempatan yang diberikan kepada Sarah untuk melanjutkan spesialisasi di kota besar merupakan contoh pentingnya akses yang setara terhadap pendidikan dan peluang kerja. Dalam hal ini, keahliannya dan mencapai tingkat pengakuan yang lebih. Dalam hal ini, kesempatan tersebut memungkinkan Sarah untuk mengembangkan keahliannya dan mencapai tingkat pengakuan yang lebih tinggi. Ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa individu, terlepas dari latar belakang atau lokasi mereka, memiliki kesempatan untuk mengambil langkah-langkah yang sama dalam pengembangan karir. Terima kasih. Iya, ada yang mau tanyakan dari kelompok lain? Tidak ya? Cukup ya. Baik, kalau gitu bagus sekali semuanya sudah presentasikan dan sudah menganalisa dari kasus-kasus yang Bapak berikan. Baik untuk mengenai masalah ini ya, dari kasus Maya, ya, kemudian Rudi dan yang lain-lain, semuanya mengalami saluran mobilitas sosial. Ya, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui kewirausahaan dan lain-lain. Ya, ini semua upaya untuk bisa meningkatkan status ya, dari yang status pertama ke status yang lain gitu ya. Kemudian apa yang telah dari semua diskusi yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan, apa yang telah didapat dari pembelajaran hari ini tentang mobilitas sosial? Ada yang bertanya? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Dika. Ya, dari pembelajaran hari ini tentang mobilitas sosial, kita mengetahui bahwa mobilitas sosial memiliki beragam-ragam, terutama dari sini mobilitas vertikal, Pak, yang kita lihat, Pak. Nah, mobilitas vertikal itu dari yang bagian terendah bawah, kemudian menjadi teratas atau ke atas naik peningkatannya, dari segi ekonomi ataupun dari segi kehidupannya. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Dika. Ada lagi yang menambahkan? Tidak ada. Baik, kesimpulannya, alhamdulillah ya, masya Allah semuanya luar biasa dengan pembelajaran seperti ini. Kita bisa fokus dengan pemecahan masalah, membutuhkan pemikiran kritis dan juga analisis ya untuk mencari solusi. Kemudian siswa juga bekerja dalam kelompok memecahkan masalah. Ya, luar biasa. Terima kasih semuanya. Kemudian selanjutnya untuk post-test silakan dikerjakan di learning-nya. Oke, Bapak lihat di hasilnya, dan untuk pekan depan ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pluralisme masyarakat Indonesia. Selanjutnya saya minta Gede untuk memimpin doa. Baik, mari teman-teman untuk sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.